Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88, ya. Sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda, ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin, ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya bala, ya. Ini mendasar sekali ya ikhwah, ya, ini mendasar sekali. Sejauh mana bala itu dirasakan khususnya oleh para pelaku jihad di Syam dengan kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi, ya, saya tidak suka menyebut ISIS, ya, sebab ISIS itu sudah jadi komoditas provokasi oleh BNPT dan Densus 88 dan Amerika. Sekali lagi kita tidak mencoba untuk menyenangkan hati siapapun. Kalau hari ini kita membicarakan ini dengan adil, karena keterangan ini harus diberikan dan kita tidak menjadi agen siapapun, ya. Kalau harus ada yang kita bela, maka yang kita bela adalah al-haq. Yang kita bela adalah Islam. Yang kita bela adalah al-jihad. Yang kita bela adalah mujahidin. Ini mendasar sekali. Kalau kita ditanya mana yang lebih mengembirakan kita, kemenangan Daulah Al-Baghdadi atas Peshmerga, kemenangan Daulah Al-Baghdadi atas Daulah Rafidhah Irak, atau kekalahannya baik di Fallujah, di Mosul dan lain-lain, kita akan mengatakan bahwa kita mendoakan kemenangan Daulah Al-Baghdadi atas Peshmerga. Setelah melihat video ini, saya melihat negeri ini juga dalam ancaman kelompok-kelompok radikal ini yang bertopeng agama. Kalau dulu mungkin kita punya ancaman PKI, komunis. Tapi era ini PKI-nya berubah, bertopeng agama, yang berjenggot. Yang mereka tuh semua paham-paham Wahabi. Ini sudah berbahaya bahasanya. Mereka mengancam, mengutuk, melaknat, seperti dirinya sudah mewakili Tuhan. Mereka membawa tokoh ISIS sudah jadi simbol kebiadaban lah. Jadi mereka ingin terus kobarkan, dia masih ingin bergerak. Dia nggak peduli itu, dia akan lakukan terus. Lah, manusia-manusia gini ini masih ada berkeliaran di negeri ini. Yang harusnya tidak boleh lagi ada. Seperti kita ingin memberantas PKI lah. Jadi kita nggak perlu toleransi lagi. Tangkepin aja. Kebetulan kemarin saya lihat dalam acara apa itu, di situ ada petuah dari kepedulian, seorang yang bijaksana, yang arif, yang selalu melindungi negeri ini, tokoh NU Said Agil Sirot. Itu dia mengutarakan, dia berharap pemerintah ini ada sikap tegas. Saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, impres dari Presiden. Bapak Said Agil Sirot, dia meminta kepada pemangku negara ini yang membuat undang-undang, buatlah undang-undang yang mengatur, melarang ini paham-paham seperti Wahabi, Salafi, dan HTI. Tidak bisa dibenarkan begini. Ini bibit-bibit mereka masih banyak. Ini harus diamputasi. Gerakan mereka, dakwah mereka harus diamputasi, tidak boleh ditolerir. Pengajian mereka tangkepin kalau dia masih melakukan. Ini perlu dikontrol. Bayangkan aja, mereka berani melaknat Densus dan BNPT.
Berarti secara nggak langsung dia melaknat negeri ini. Dia melaknat presiden kita. Kenapa? Itu buatan produk undang-undang BNPT dan Densus. Mentang-mentang dia berani, seperti Islam tuh dirinya melaknat. Saya yakinlah Tuhan akan melaknat Anda. Kenapa mereka ini kok gerah dengan BNPT dan Densus? Kenapa? Gerak mereka ini mati oleh BNPT dan Densus. Kita harus bersyukur negeri ini adanya BNPT dan Densus yang bisa mengkebiri mereka. Kalau enggak kita nih akan terjadi bom-bom lagi. Contoh kemarin ada bom di Bandung. Berarti paham ini masih ada. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah ini. Jangan main-main lah Pak. Kalau PKI komunis itu masih takut mati. Ini PKI bertopeng agama ini hilafah-hilafah apa? Mati itu syahid masuk surga dapat bidadari. Ini berbahaya. Jadi mati itu memang dicari sama mereka. Lah, sebelum terjadi orang-orang yang tidak bersalah mati, gara-gara si Islam sesat sempalan ini, kelompok mereka, ini pemerintah ngambil tegas lah. DPR bicaralah, buatlah undang-undang untuk melarang aliran Wahabi, Salafi, ataupun HTI. Jangan cuma ini ditutup, tapi manusia masih terus bergerak. Ini berbahaya. Dia banggakan ISIS menang di Irak. Menang itu belum tentu suatu kebenaran. Ada orang dibunuh, orang baik sama orang jahat. Apa terus orang jahatnya itu menang? Tidak. Jadi menang itu juga belum tentu Anda tuh diridhoin Tuhan. Bisa jadi apa? Itu akan membawa Anda dalam kesesatan. Jadi kebanggaan-kebanggaan mereka ini melihat ISIS bisa nyerang sana kemari, itu kebiadaban. Seperti kejadian keluarga Nabi semua dibantai orang Islam. Jumlah mereka lebih banyak. Keluarga Nabi kalah. Apa terus keluarga Nabi semua sesat? Apa terus keluarga Nabi semua nggak Islami? Tidak begitu. Nah, inilah saya minta negara ini dalam hal ini jangan bermain-main lah, jangan lengah lah. Anda pikirkan generasi Anda ke depan. Mungkin ini hari Anda merasa nyaman, tenang. Tapi ini api dalam sekam ini. Kalau si Abu Rushidan ini baru seorang, banyak ini bibitnya saya tahu. Dan saya tahu semua aliran Wahabi itu apa? Mendukung ISIS. Mayoritas lah sudah. Sedikit yang tidak mungkin. Semuanya mendukung ISIS. Mereka menganggap itu apa? Itu gerak Islam. Ini kan berbahaya. Banyak mereka yang diam-diam ini, tapi mereka ini apa? Suatu saat apa? Bisa membawa senjata. Bisa menggorok Anda semuanya. Jadi jangan bermain-main lah dengan aliran ini. Ini berbahaya. Negara Arab aja sendiri sudah mengkebiri nih aliran Wahabi ini. Dan kita tidak boleh diam nih. Saya mintalah pemerintah ini. Ini sudah terlalu kelewatan nih orang. Berani bicara di negeri kita. Mengatakan BNPT, Densus 88, semoga Allah melaknat. Berarti Allah akan melaknat kita semua yang mendukung BNPT dan Densus. Mereka menganggap mereka mewakili Islam. Islam siapa Anda? Anda cuma klikir-klikir di negeri ini. Tapi ini jangan didiamkan. Jangan cuma mau nangkepin buahnya aja ditangkepin. Tangkep pohonnya nih, cabut nih akarnya semuanya. Tidak boleh ada lagi tuh gerakan-gerakan atau paham-paham Wahabi, Salafi, HTI ini. Saya terkejut lihat video itu tadi. Ya mudah-mudahan ini orang sudah tertangkap, saya nggak tahu. Andai kan kalau sudah tertangkap, ya ini baru satu orang. Masih banyak di bawah lagi. Lah ini perlu ditegasin. Dibuatkan suatu impres atau undang-undang melarang aliran mereka. Besok kerja Densus dan BNPT itu bisa lebih leluasa. Sekarang susah. Sementara kita tahu ini orang. Banyak mimbar-mimbar begini, banyak, bukan satu aja. Banyak mimbar di antara mereka. Terus akan mengancam negeri ini. Dia akan mengkobarkan peperangan. Saya nggak mau besok ada orang yang nggak bersalah mati lagi. Seperti kejadian di Bandung itu. Itu bukan penyelesaian. Kita harus tangkepin semua yang ada. Jangan sampai besok ada orang yang nggak berdosa mati. Bisa jadi kalau kita diam kan, besok bisa jadi terkena pada kita. Itulah kemarin saya kagum dengan Bapak Said Akhil Sirot. Yang terus Anda bersuara. Ini seorang tokoh agama begini. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan negara. Dia berani mengambil resiko. Berani bicara benar. Negeri ini butuh orang yang berani bicara benar. Bukan yang pengecut. Cuma mikirkan dirinya sendiri. Ah, saya aman. Apalagi orang sudah ditumpuk dengan harta. Cuma mikir diri sendiri. Nggak mau ambil risiko. Dia diamkan nih semua gerakan-gerakan radikal ini. Itu apa? Saya bekerja begini, saya bicara gini, tidak ada apa-apa. Saya cuma hanya memikirkan negeri ini. Jangan sampai nanti ini berkembang biak akan terjadi. Ada perkataan itu dari Ali bin Abi Thalib. Jika orang benar tidak berpikir atau tidak bersatu, besok akan melihat ada kelompok batil melakukan pembunuhan, kita cuma bisa menonton. Ini yang berbahaya nanti. Jangan menganggap mereka itu kecil.
Saya sudah berapa kali dalam konten saya itu menyebut berapa orang yang sudah terindikasi membawa negeri ini ingin mengancam falsafah negeri ini. Ingin merubah ideologi ini. Kok gini diem? Pengajaran itu perlu ditangkap. Nah itulah saya minta di sini kepedulian seorang Bapak Presiden lah, anggota-anggota DPR, yang begini dibuatkan undang-undang, buat suatu larangan aliran seperti Wahabi, Salafi, HTI, dan sejenisnya itu tidak boleh ada di negeri ini. Kalau enggak, Anda bertanggung jawab besok kalau ada orang yang mati korban dari mereka. Karena Anda yang memaku menjaga negeri ini. Kerja BNPT dan Densus itu apa? Dia mencari orang yang ingin merusak negeri ini, bukan Islamophobia. Emang ini mau membunuh kita. Mereka tuh, kita diam dia membunuh. Jadi mereka ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini apa? Gerakan mereka tuh apa aktif? Ingin mencari, ingin membunuh orang. Anda diam di rumah, dianggap Anda tuh sesat, besok Anda disamperin mau dibom, mau dibunuh. Itulah mereka. Jadi mereka akan terus bergerak apa? Mengancam manusia. Ini yang berbahaya. Menganggap diri mereka Islam. Mereka sering-sering klaim atas nama Islam. Islam Anda itu cuma segelintir. Islam sempalan, Islam sesat. Ini yang mungkin di zaman Nabi itu ada kaum Khawarij ini. Yang dikit-dikit atas nama Tuhan, atas nama hukum Tuhan. Kata Ali bin Abi Thalib, benar kata Anda atas nama Tuhan. Tapi apa? Dengan maksud batil. Ini semua mau cari kekuasaan. Mereka ini Wahabi juga ada duit-duitnya juga. Oh. Disuplai dana besar dari luar. Kalau nggak ada duitnya, nggak jalan mereka. Itu aja mungkin sekali lagi saya mohon kepada pemerintah ini. Jangan anggap sepele hal-hal yang begini ini. Paling berbahaya itu apa? Menggunakan agama. Karena senjata agama itu paling berbahaya. Dia akan memburu siapapun. Dan dia merasa apa? Nanti sudah membunuh orang itu apa? Bisa masuk surga. Hanya satu di agama. Hanya satu. Orang membunuh bisa happy atas nama agama. Tidak merasa menyesal. Karena apa? Dianggap masuk surga. Surga siapa? Bakal ke neraka Anda semuanya. Tidak ada itu sejak Nabi begitu. Itu aja mungkin, terima kasih. Semoga negeri makin damai. Ini suara kepedulian saya. Dan saya cukup terima kasih kepada kemarin Syahid Akil Sirot. Kepedulian Anda, kepemerhatian Anda memikirin negeri, itu juga ketakutan saya. Saya berharap kepada Bapak Presiden yang saya kagumi, Bapak Jokowi. Tolonglah Pak, perintahkan atau buatlah impres. Larangan Pak, nggak perlu takut Pak. Emang membawa negeri ini perlu keberanian untuk mencegah apa? Dari kebrutalan. Perlulah. Saya nggak takut dengan siapapun, cuma saya mikirin jangan sampai orang ini apa? Terkena dampak dari kejahatan atas nama agama. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.